pergi dan perbuat demikian di dalam Lukas 10 ayat 30 hingga 37. Jadi saya kongsikan sedikit firman Tuhan ini. Oke, jadi dari Lukas 10 30 hingga 37 adalah perbualan Yesus dengan seorang ahli Taurat. Begini firman dia, saya bacakan pada malam hari ini. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuat demikian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri bersabda dan berwahyu kepada kami lewat dari firman ini Tuhan, yang tertulis dalam Lukas 10, 30 hingga 37 ini Tuhan. Ajar kami mengerti firman ini dan menemui mutiara-mutiara rohani di sini Tuhan, yang menegur dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi firman Tuhan ini merupakan sering kita dengar, selalu dikhotbahkan di gereja, dan tidak asing bagi kita semua. Jadi malam hari ini kita disegarkan kembali lah untuk firman ini, dan saya berkongsi sedikit latar belakang bahagian ini, yaitu Lukas 10, 30 hingga 37 ini adalah merupakan perbualan seorang ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus Kristus dengan pertanyaan keselamatan, soteriologi. Hal-hal keselamatan, hal-hal bersangkutan dengan keselamatan, bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Oke, jadi kalau saudara baca lebih awal, firman Tuhan ini berbicara mengenai pertanyaan seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus. Oke, bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Lalu kemudian Yesus melanjutkan pertanyaan tersebut dengan memberikan gambaran ataupun praktikal ataupun perbuatan yang dilakukan 3 jenis orang, yaitu seorang imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Jadi yang menjadi pusat perkongsian kita pada malam ini adalah bahagian terakhir, yaitu saranan Tuhan Yesus Kristus, yaitu pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, ini adalah merupakan latar belakang bahagian ini ya, bagaimana Yesus ditanya, dicobai oleh seorang ahli Taurat itu, bagaimana seseorang itu dapat memperoleh hidup kekal. Jadi di dalam hukum Taurat dikatakan di situ, kasihanilah Tuhanmu, kasihanilah sesamamu. Kemudian Yesus melanjutkan pertanyaan, dia bertanya, memberikan gambaran 3 jenis orang yang berlaku dalam satu situasi ataupun dalam satu kejadian di mana seorang imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Oke, mari kita lihat situasi yang berlaku adalah bagian firman ini adalah ada seorang dari Yerusalem, tidak dinyatakan nama, tetapi ditulis oleh Lukas, dinyatakan ada seorang dari Yerusalem ke kota Yeriko.
Contohnya dari kota Kucing ke Semarahan. Contoh, dia disamun dan kemudian bukan saja disamun dan dipukul sehingga mati. Setengah mati ya, belum mati, setengah mati, hampir-hampir mati, nyawa-nyawa ikan. Oke, itu gambaran yang berlaku. Oke, dia dirompak, disamun, dan kemudian dipukul setengah mati. Jadi terdapat 3 karakter orang yang berada di dalam cerita ini, yaitu seorang ahli Taurat yang tidak berbelas kasihan, pergi dan tidak mengulurkan bantuan. Orang Lewi di situ juga tidak berbelas kasihan, pergi dan tidak mengulurkan bantuan. Dan yang ketiga yang Tuhan Yesus fokuskan adalah orang Samaria. Ini dia adalah orang yang berbelas kasihan dan mengulurkan pertolongan. Jadi pusat teladan atau kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui cerita ini ialah berfokus kepada orang Samaria yang berbelas kasihan. Berbelas kasihan. Oke, saya tidak bawa secara detail firman ini, cumanya ini adalah bahagian pertemuan doa ini kita ada diisi dengan firman Tuhan. Jadi apakah pesan kepada kita hari ini? Oke, pesan kita hari ini kalau kita melihat firman Tuhan itu adalah tindakan Allah, tindakan Tuhan di dalam sejarah, bagaimana dia berdiskusi dengan seorang ahli Taurat yang mengerti tentang Taurat, bagaimana untuk hidup memperolehi hidup kekal, tapi dia ingin uji Tuhan Yesus Kristus dan pertanyaan dia bagaimana pula dengan sesama manusia. Jadi Yesus memberikan gambaran mengenai 3 orang itu. Oke, jadi orang yang dirompak, disamun dan dipukul sehingga setengah mati, balik kepada kehidupan kita hari ini adalah gambaran kehidupan individu atau sahabat atau keluarga yang terabai hidup dalam kesusahan di sekeliling kita. Jadi apa pula yang berlaku kepada orang Samaria? Orang Samaria itu adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kita diperingatkan kembali, yaitu pergilah dan perbuatlah demikian, berbelas kasihan, pergi dan lakukan. Ini adalah pesan melalui firman Tuhan ini, pesan kepada kita hari ini ya, supaya kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, seperti orang Samaria. Nah, kalau kita lihat ahli Taurat tadi, dia mempunyai pengetahuan tentang keagamaan, hukum, undang-undang, pengetahuan mengenai kehendak Tuhan. Tetapi dalam bahagian untuk melakukannya, dia tidak mempunyai belas kasihan. Dia pergi dan tidak mengulurkan bantuan. Jadi orang Lewi juga mempunyai sifat yang tidak berbelas kasihan, pergi dan tidak mengulurkan bantuan. Namun orang Samaria ini yang Tuhan fokuskan, dia berbelas kasihan dan mengulurkan pertolongan. Oke, jadi kalau kita lihat firman Tuhan ini, situasi yang berlaku di sini adalah orang Samaria itu apabila dia melihat keadaan yang terjadi kepada orang ini yang dari perjalanan dari Yerusalem ke kota Yeriko, dia melihat lalu dia tergerak hati ya. Bukan saja dia tergerak hati oleh belas kasihan, tetapi ia pergi kepadanya. Oke, ayat pergi itu disimpulkan Tuhan Yesus pada ayat terakhir juga, dan kepadanya lalu membalut lukanya. Oke, sesudah itu ia menyiramkan dengan minyak dan anggur. Oke, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai tunggangannya sendiri, lalu bawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Pada apa yang kita lihat daripada firman Tuhan ini, orang Samaria ini membantu. Sungguh pun dia tidak mengenal orang ini ya. Oke, dia tetap membantu dengan belas kasihan, mempunyai perasaan belas kasihan, dan dia juga melakukan
dengan memberi pertolongan. Oke. Pada hari ini kalau kita lihat kembali kepada situasi kita pada hari ini, ramai yang kita temui ataupun ramai individu atau keluarga atau sahabat kita yang hidup di dalam kesusahan, hidup dalam kelukaan. Jadi melalui firman Tuhan ini kita melihat kembali kepada pesan Dia kepada kita, yaitu kita harus mempunyai perasaan yang berbelas kasihan dan membantu tanpa balasan, memberikan pertolongan. Jadi sungguh pun pada hari ini kita selalu melihat beberapa kesaksian di mana ataupun rungutan di mana apabila orang itu telah menolong. Jadi kita sering sebagai manusia, kita terbatas, kita sering mengharapkan orang itu akan membalas pertolongan kita. Oke, namun kita lihat di sini bagaimana Yesus Dia tidak menekankan soal balasan di dalam perbincangan ini ataupun perbahasan ini, tetapi Dia memberikan kita teladan dan contoh dari cerita orang Samaria ini supaya kita berbelas kasihan dan melakukannya. Dan malahan Dia menekankan juga keesokan harinya Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Oke, jadi sungguh pun kita tidak tahu bagaimana keadaan orang Samaria itu, sama ada dia berkelebihan atau berkelebihan dari segi material, tetapi kita percaya bahwa orang Samaria ini telah berkorban dari segi masa dia, sepatutnya dia meneruskan perjalanan, tapi masa dia sudah terganggu di situ, dan dia berbalik berbelas kasihan, dan dia juga mengorbankan uang ringgit dia untuk membantu orang itu tanpa mengharapkan bantuan. Jadi dari 3 orang individu ini kita dapat lihat bagaimana personality manusia, 3 jenis manusia yang berlaku pada zaman tersebut. Jadi di manakah posisi kita pada hari ini lewat daripada firman Tuhan ini, teladan daripada firman Tuhan ini. Oke, itu yang menjadi pesan pada malam hari ini, yaitu pergilah dan perbuatlah demikian. Sungguh pun cerita ini banyak sebenarnya bagaimana kita mengupas, bagaimana kita mencari hikmat, mencari mutiara rohani di sini, bagaimana pandangan ataupun kesaksian ataupun ilustrasi ini kita boleh perjelaskan kepada orang-orang yang kita layani. Tapi hari ini Cikgu Robin membawa secara sederhana supaya kita pergi dan perbuatlah demikian seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang Taurat itu, ahli Taurat itu. Sebab cerita ini bermula daripada perbualan antara Yesus dengan ahli Taurat. Ahli Taurat ini selalunya kita bila kita membaca firman Tuhan di dalam Injil, kita mempunyai suatu perasaan yang pandangan yang negatif kepada ahli-ahli Taurat ini. Oke, tetapi dari sudut positifnya, ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus. Dia mau tahu bagaimana hidup yang kekal, dia juga mau tahu bagaimana melayani sesama manusia. Oke, jadi apabila kita membaca firman Tuhan, kita selalu bertemu dengan cerita mengenai ahli Taurat ini, diceritakan orang ahli Taurat ini kita mempunyai perspektif yang negatif ataupun serong terhadap ahli Taurat ini. Tetapi kalau kita lihat kembali melalui firman Tuhan ini, saya percaya bahwa ahli Taurat ini setelah dia mendengar kesaksian Yesus ini mengenai orang Samaria ini, dia akan pergi ya. Sebab kata Yesus itu, pergi dan perbuatlah demikian. Jadi perbualan itu diakhiri di situ. Jadi penulis Lukas ini, saya percaya bahwa semua kita boleh berubah ke arah yang
positif, ke arah yang baik seperti orang ahli Taurat ini. Oke, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu tidak akan berubah. Dan juga melalui cerita ini saya percaya juga ahli Taurat yang telah mendengar nasihat Yesus ini, dia kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada apa yang Tuhan suruh dia buat, yaitu pergilah dan perbuatlah demikian. Itu yang perkongsian sedikit tentang firman Tuhan ini, mengenai pertanyaan yang bersifat tentang bersangkut paut dengan keselamatan. Semua kita memerlukan keselamatan, kehidupan yang kekal. Daripada pertanyaan itu, Tuhan Yesus melanjutkan pertanyaan tersebut, bagaimana dia boleh selamat melalui perbuatan, yaitu buah yang dia hasilkan. Buah yang dihasilkan daripada keselamatan yang dia terima itu, apakah buah yang harus dia tunjukkan? Apakah buah yang harus dia tunjukkan? Seperti juga pelajar-pelajar yang belajar di ICM, sesudah kita belajar modul 1, modul 2, modul 3, apakah buah yang kita hasilkan? Apakah sumbangan kita kepada masyarakat, khususnya komuniti kita, orang-orang percaya, dan orang-orang juga di luar, ataupun individu, ataupun keluarga, ataupun sahabat kita yang terabai, yang luar daripada keselamatan Tuhan, yang di luar, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi itu yang Cikgu Robin ingin kongsikan pada malam hari ini secara sederhananya. Jadi kesimpulannya pada perkongsian ini ialah kita harus mempunyai hati yang berbelas kasihan, bukan saja berbelas kasihan, tetapi kita harus pergi dan perbuatlah demikian. Jadi di kesempatan kita merayakan, yang akan merayakan hari kesyukuran, hari kesyukuran, yaitu hari Gawai ataupun hari Keamatan, maka kita lihat di sekeliling kita ada kesempatan untuk kita berkongsi berkat kepada individu, sahabat, atau keluarga yang terabai. Jadi sebagai pelatih ICM kita dilatih untuk mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan di akhirnya kita semua diseru untuk beraksi ataupun bersaksi di lapangan, di mana-mana pun tempat atau ruang saudara-saudari terpanggil untuk melakukan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan, berkongsi berkat. Jadi begitulah firman Tuhan yang singkat yang dikongsikan saya pada malam hari ini. Sungguh pun singkat, saya berdoa agar firman Tuhan ini juga hidup dalam diri saya sendiri, sebab saya sendiri juga masih diproses, dan juga saya berdoa untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di dalam pertemuan doa ini juga. Melalui firman Tuhan ini kita disentuh kembali, diperingatkan kembali untuk kita menjadi seperti seorang Samaria yang baik hati. Menjadi seperti orang Samaria yang baik hati. Sungguh pun mungkin ada di antara kita pernah melakukan pernah bertempuh dengan situasi seperti ini. Jadi lewat daripada firman Tuhan ini kita akan terus tidak jemu untuk berbuat baik. Sungguh pun mungkin kita, apabila kita berbuat baik, kita tidak ada balasan yang setimpal. Sungguh pun kita mungkin kena scam, orang tidak kenang apa yang kita buat, tapi teruslah berbuat baik. Itu pesan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Jadi itu saja firman Tuhan yang saya kongsikan. Tuhan memberkati saudara.